Selamat siang Pak Udi. Selamat siang Pak Ari. Gimana kabar hari ini? Oh, kabarnya alhamdulillah sehat. Meskipun agak batuk pilek sedikit Pak Ari. Oke, semoga lekas sembuh ya. Iya, amin. Baik Pak Udin ya. Pada pertemuan sebelumnya Pak Udin juga melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan saya sebagai observer ya waktu itu observer dan Pak Udin minta saya untuk membantu proses observasi pembelajaran seperti itu ya. Iya. Dan Pak Udin ini tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Iya. Saya memberikan beberapa pertanyaan buat Pak Udin. Baik Pak Udin ya. Bagaimana Pak Udin menilai performanya sendiri dalam menerapkan kompetensi waktu pembelajaran di kelas saat itu? Oke, terima kasih Pak Ari. Untuk kemarin kami kan menjelaskan tentang materi sistem pengisian. Di dalam penjelasan saya di kelas itu menemukan ada anak itu yang kurang agresif atau belum ada respon. Jadi ketika saya menjelaskan itu ada anak yang semaunya sendiri, terus ada yang mainan HP, ada yang bahkan tidur di pojok, itu juga ada. Saya pun juga menemukan seperti itu bingung. Terus saya itu harus bagaimana seperti itu. Jadi Pak Udin selama pembelajaran berpikir bahwa beberapa siswa atau muridnya ya ada yang nggak fokus mungkin karena main HP atau mungkin karena bicara dengan temannya seperti itu ya Pak Udin. Betul. Baik Pak Udin, saya akan menyampaikan hasil pengamatan selama saya observasi Pak Udin. Pak Udin sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan kemudian saya nilai itu saya amati sesuai dengan yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi Pak Udin sendiri menilai bahwa masih ada beberapa muridnya yang tidak fokus dengan pembelajaran Pak Udin gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau saya amati Pak Udin dalam pembelajaran, Pak Udin lebih asik ceramah. Sama waktu itu observasi Pak Udin lebih banyak metode ceramah, betul ya? Iya. Ceramah, saking asiknya itu ya sempat memberikan pertanyaan ke siswa juga. Siswa juga menjawab seperti itu. Dan Pak Udin juga memberikan contoh-contoh keseharian waktu itu. Mungkin karena Pak Udin waktu itu saking asiknya ya, jadi nggak sampai memperhatikan beberapa muridnya. Yang ada yang main HP, ada yang bicara sendiri, walaupun itu mungkin minoritas Pak Udin. Dari sekian siswa di kelas itu mungkin cuma beberapa siswa atau minoritas sehingga Pak Udin mungkin mengabaikan. Karena mungkin asik menyampaikan materi pembelajaran yang menarik waktu itu, dan saya amati juga siswa itu sampai terpesona Mbak Pak Udin, mendengarkan dengan terpesona. Cuma di beberapa bagian waktu saya juga mengamati ada siswa itu lebih asik main HP. Ada yang ngobrol walaupun pelan-pelan gitu. Mungkin Pak Udin aja perlu dalam belajar itu coba fokus jangan lupa ke siswa mungkin yang di depan seperti itu. Gimana Pak Udin mendengar dari pendapat saya ini? Oke Pak, terima kasih. Yang hal seperti itu saya alami itu ketika pas di kelas Pak. Jadi kami pun materinya kan kebetulan itu yang produktif. Jadi saya punya pikiran atau mungkin strategi nanti ketika saya melakukan pembelajaran di kelas seperti ini,
saya seketika itu timbul ide bagaimana ya kalau misalkan pembelajaran saya itu misalkan 3 jam itu saya bawa yang 1 jam di kelas ya, kita terangkan yang tentang teori ya, nanti yang 2 jam saya bawa ke lab ya. Artinya nanti ketika di lab itu rencana saya itu ada beberapa anak atau dari kelas itu yang pertama nanti saya kumpulkan ya, tujuannya biar anak itu fokus pada pembelajaran yang pertama. Yang kedua saya bentuk kelompok Pak. Artinya dalam satu kelas itu nanti saya bagi menjadi 4 atau 5 kelompok, dan setiap kelompok itu materinya atau problemnya itu berbeda-beda Pak. Jadi biar anak itu fokus. Nah, setelah itu biasanya saya tampilkan yang kaitannya dengan video Pak. Jadi video pembelajaran. Inginnya saya seperti itu. Video pembelajaran nanti setelah melihat video, anak itu bisa mempraktekkan. Seperti itu Pak. Dari penjelasan Pak Udin, sepertinya Pak Udin ingin menerapkan pembelajaran berbasis masalah sepertinya. Iya. Problem based learning. Iya. Itu penerapannya saat teori atau praktek Pak Udin? Iya. Waktu pengamatan itu kan Pak Udin masih pembelajaran teori ya? Iya. Jadi mungkin lebih fokus ke ceramah, iya. ingin menyampaikan materi, pemahaman ke anak-anak seperti itu ya. Iya. Dan tindak lanjutnya biar anak fokus untuk menggali kreativitasnya dengan memberikan pembelajaran berbasis masalah, mungkin seperti itu yang saya tangkap. Selanjutnya mungkin dalam menerapkan itu Pak Udin akan bertindak sendiri atau ada yang dimintai bantuan Pak Udin untuk mewujudkan itu. Ya. Yang jelas kebetulan di sekolah kita itu kan memang untuk fasilitasnya kan belum mencukupi kaitannya dengan yang digunakan untuk menunjang hal tersebut. Contohnya kan ada proyektor atau LCD dan termasuk medianya. Tentunya kami dari dulu ya tetap mengusulkan hal seperti itu ke bidang PKS Sarpras. Tentunya bagaimana saya itu punya program seperti ini dan programnya ini nanti bisa berjalan dengan apa yang sudah saya pikirkan seperti itu. Jadi Pak, usulannya sudah disampaikan ke Sarpras. makanya tadi setelah saya mengajar di kelas seperti itu kan punya pemikiran seperti itu. Ya selama ini kan saya cuma ceramah, akhirnya kebanyakan ceramahnya anak-anak juga mungkin ngantuk atau mungkin bagaimana seperti itu Pak. Akhirnya saya timbul ide, saya bawa ke lab, kita tampilkan yang kaitannya dengan video dan sebagainya. Ya, jadi dengan suasana yang beda, nanti semoga dengan yang suasana yang beda itu anak lebih semangat lagi kan seperti itu Pak. Itu harapan saya sebenarnya. Pak Udin ya. Jadi fasilitas yang belum memadai ya Pak Udin ya. Iya. Dan Pak Udin berencana ingin mengusulkan Pak Udin tadi ya, mengusulkan untuk dari Sarpras mengadakan peralatan gitu. Iya. Jadi mengusulkan. Apa itu Pak Udin mau mengusulkan hal tersebut? Kalau mengusulkan, kalau saya kan misalkan hari ini ada pihak yang Sarpras ada, saya mengusulkan besok tidak lanjuti. Sebenarnya kan pengennya seperti itu, tapi kan semua itu perlu proses. Secepatnya Pak Udin ya. Mungkin dari rekan lain sudah pernah ada mengusulkan Pak Udin. Mungkin Pak Udin pernah tahu, tapi tidak ditindaklanjuti mungkin. Jadi Pak Udin mau mengusulkan kembali seperti itu. Ya intinya ini Pak, kita kan sebagai tenaga di sini atau tenaga guru paling tidak kita harus sering mengusulkan. Artinya kalau kemarin itu kita sudah punya usulan terus belum tidak lanjut, ya kita harus, kalau orang Jawa ngomong ya harus ngobrol terus, menagih seperti itu biar itu nanti bisa tercapai tujuan kita. Gitu. Jadi terkait dengan pembelajaran mungkin tadi dan sudah disimpulkan berjalan dengan yang direncanakan. Cuma ada beberapa siswa yang kurang fokus ya Pak Udin ya. Fokus itu menurut Pak Udin salah satunya disebabkan fasilitas yang kurang memadai,
sehingga Pak Udin hanya fokus di satu metode ya, berceramah tanya jawab. Dan Pak Udin juga sudah memiliki rencana tidak lanjut mengatasi hal tersebut, mengusulkan peralatan pendukung juga Pak Udin ya. Nah, yang segera disampaikan lah, kalau ketemu bagian sampah segera disampaikan dan untuk segera dilengkapi seperti Pak Udin ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan kembali mungkin. Sementara belum Pak, ya nanti Pak Ari kalau misalkan ketemu sama pihak Satgas, minta tolong juga menyampaikan aspirasi saya ini Pak. Seperti kawan saya sama seperti itu Pak. Semoga nanti bisa ketemu ya. Pak Udin. Tapi karena yang tahu permasalahan dari jurusan panjenengan ya, sebaiknya mungkin dari Kasarpas ya disampaikan saja apa keluhannya baik dibutuhkan seperti itu Pak Udin. Benar seperti Pak Udin tadi, bahwa peralatan itu peralatan pembelajaran penting untuk mendukung proses pembelajaran yang berarti pada murid, sehingga menarik, nggak cuma monoton di satu metode seperti itu Pak Udin. Baik Pak Udin, bisa cukupi ya. Sebentar coba Pak, kalau ditambah nanti lain waktu saja. Sudah Waktunya ada ini. Itu saya akhiri Pak Udin. Terima kasih atas waktu ya. Kita bisa lanjut di pembicaraan yang lain. Siap sambil ngopi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.